Nah, jadi niat ini menjadi pokok ketika di awal puasa atau di hari ke-30 ya, pada saat dimungkinkan puasa hanya berjumlah 29 hari. Jadi hari 30 ini juga kemudian niat puasa kita harus benar-benar dimantapkan di dalam hati, tidak bisa ngikut. Jadi misalnya belum ada keputusan Ramadan, apakah belum ada keputusan Syawal ya? Syawal. Keputusan Syawal, okay. apakah besok sudah Syawal atau tidak? Kemudian kita sudah tertidur dan tidak sempat niat, maka dalam kategori ini sebenarnya belum melakukan niat karena karena awal Syawal atau akhir Ramadannya belum diputuskan. Tapi selebihnya di tengah-tengah Ramadan kita ingat bahwa besok saya akan melakukan puasa lagi, itu sudah dianggap niat. Bahkan ada ulama kita yang lebih ringan lagi menyebutkan bahwasanya niat puasa Ramadan itu bisa dilakukan 1 kali di awal bulan, jadi include semuanya. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena, jadi kayak dirapel gitu Ustaz ya. Sejak awal sudah niat puasa ya. Ya, ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena puasa itu antara 1 hari dengan ibadah yang lain itu sendiri. Jadi misalnya 1 saja yang batal, itu tidak membatalkan seluruh rangkaian ibadah puasa. Oke. Jadi yang benar adalah niat setiap malam. Tapi niat sekali lagi tidak harus dilafadzkan tadi. Tapi dilafadzkan lebih baik sebagai bentuk komitmen kita. Ya, kita berkomitmen. Seperti mengikrarkan diri bahwa besok saya akan puasa. Tapi tanpa berikrar seperti itu, tanpa talafuz, terbesit di dalam hati kita akan melakukan puasa esok hari. Itu sudah termasuk di dalam kategori niat puasa. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya seandainya yang bersangkutan itu lupa, terus pada dalam sehari semalam itu, bukan sehari semalam ya, maksudnya dari maghrib sampai kemudian sebelum waktu fajar dia sudah ada kerentek ya. Kerentek itu adalah apa ya Ustaz ya? Kerentek itu terbersit dalam hatinya bahwa besok akan berpuasa. Itu sudah dianggap sebagai niat Ustaz ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan kenapa harus ada beda nih Ustaz antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Kalau tadi Ustaz sampaikan bahwa puasa wajib itu waktunya dari malam, mulainya malam sampai kemudian sebelum fajar. Nah itu batasan waktu niat dalam puasa Ramadan. Nah, terus kenapa kemudian ada semacam kelonggaran dengan puasa sunnah itu Ustaz? Ya. Ini adalah kategorisasi fikih, kategorisasi fikih atau ketentuan hukum yang diputuskan oleh ulama ini berdasarkan apa yang kita lihat dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sholat sebenarnya, di dalam puasa pun ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Misalnya, di dalam sholat antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu seluruh rangkaian sholat kita harus menghadap kiblat, misalnya gitu. Nah, kalau di dalam sholat sunnah bahkan kita bisa sholat di atas kendaraan pada saat kendaraan itu mengarah kemanapun. Gitu. Ada yang menyarankan pada saat takbirnya saja menghadap ke kiblat, setelah itu mengikuti alur kendaraan saja. Ada beberapa perbedaan dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, puasa juga begitu. Semua kategorisasi ini mengacu kepada apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Definisinya, pengertiannya, kemudian syarat-syarat rukunnya ini kategorisasi fikih yang dirumuskan dari apa yang sudah dipraktekkan Rasulullah. Oke. Jadi sebetulnya itu apakah juga ada kaitannya misalnya Ustaz, kan ada kaidah kalau kita belajar di usul itu kan an-nawafil awsa' minal faraid. Maksudnya adalah ibadah-ibadah yang sunnah itu sebetulnya lebih luas ya, lebih fleksibel gitu ya. Lebih fleksibel dari lebih elegan, lebih apa daripada ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Makanya misalnya mungkin kalau kita sholat itu kalau untuk sholat sunnah kita diperbolehkan untuk duduk sekalipun kita tidak tidak sakit misalnya begitu Ustaz ya, bisa juga digunakan kaidah itu sebetulnya ya. Bisa lebih longgar karena lebih longgar. Itu
kesunahan itu sebenarnya hanyalah bonus ya, bonus dari yang pokok-pokok ya, amalan pokoknya kan yang wajib-wajib itu. Nah, sunnah ini bonusnya. Bonus itu bisa berfungsi untuk menutupi yang sunnah-sunnah, bisa untuk menutupi kekurangan dari yang wajib-wajib. Bonus yang atau berupa kesunahan-kesunahan ini pada titik tertentu juga bisa untuk menghapuskan beberapa dosa atau kekhilafan yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, yang wajib-wajib ini memang harus pakem karena ini ya harus sesuai SOP, nggak bisa. Tapi selebihnya ini itba yang ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baik tadi Ustadz sempat menyebutkan terkait dengan itu ketentuan berniat rapel tadi Ustadz gitu. Ya. Nah, memang bahwa itu sebuah alternatif pendapat yang lemah. Tetapi apakah kemudian bisa digunakan untuk in case gitu, in case maksudnya dalam kasus ketika kita khawatir lupa begitu Ustaz. Sudahlah saya daripada lupa gitu kan, mending saya niat deh sejak awal bahwa saya akan berpuasa Ramadan tahun ini. Kira-kira itu cukup nggak gitu Ustaz? Cukup dan boleh nggak gitu? Oke lah kita pakai pendapat lemah gitu Ustaz. Boleh nggak kira-kira Ustaz untuk mengantisipasi itu Ustaz? Bisa juga dipakai untuk antisipasi, tapi menurut saya kalau boleh saya memilihkan pendapat, definisi niat puasa itu ringan sekali. Jadi sekali lagi tidak harus talafut ya, talafut dengan bacaan nawa itu sauma. Jadi dua kata yang inti di dalam niat itu, dua hal yang inti maksudnya. Tidak harus dikatakan kan niat puasa dan puasa Ramadan. Atau niat puasa Ramadan, dua kata itu. Jadi niat puasa bentuknya atau jenisnya adalah puasa Ramadan begitu saja. Ramadan. Ya. Nah, ini kan ringan sekali. Ketika di hari-hari selama Ramadan kan kita pasti berbuka puasa. Di hari-hari selama Ramadan pasti kita berbuka puasa. Karena tidak boleh, bahkan haram bagi umat Islam untuk meneruskan puasanya. Meneruskan puasanya sampai malam. Ini beda dengan Rasul ya. Kalau Rasul ada khosok itu Nabi itu puasa bahkan malam hari masih belum makan Rasulullah. Ini yang dilakukan Nabi tapi tidak boleh dilakukan oleh umat. Bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Min khosok itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bagi kita pasti pada saat puasa pada hari-hari puasa itu pasti berbuka. Nah, pada saat berbuka saja itu kita pasti meyakini bahwa besok saya akan puasa lagi. Karena ini masih misalnya hari pertama, hari kedua, atau hari ke-28. Nah, terbesit kita bahwa kita akan niat, bahwa kita akan melakukan puasa lagi esok hari itu sudah dimasukkan dalam kategori niat puasa. Jadi ringan sekali. Ringan sekali ya. Tidak perlu terlalu khawatir bahwa saya tidak melakukan niat puasa. Keraguan semacam itu harus kita hapus. Tapi lebih baik komitmen itu kita lafadzkan tadi ya. Maka sangat dianjurkan kita melakukan salat tarawih ya, walaupun tidak full. Nah, ada istilah tarawih tidak full. Iya. Atau tarawih diskon ya. Ya, tarawih diskon. Ada tarawih diskon ini biasanya. Tarawih yang umumnya kan 20 rakaat kayak di Mekah ya. Oke. Ada yang kadang pakai diskon ya. Iya. 8 rakaat gitu ya. 8 rakaat, kadang-kadang 8 rakaat cepet ya. Jadi udah diskon pakai kilat khusus lagi ya. Iya. Mestinya kalau 8 rakaat kan agak lambat. Kalau rakaat agak cepetan dikit boleh lah. Udah 8 rakaat cepet. Kan pakai kilat khusus. Pakai cepet ya. Udah 8 pakai kulhu. Pakai kulhu ya. Pada saat kita melakukan tarawih itu pasti terbesit bahwa kita ini berada di malam Ramadan yang besok hari kita akan melakukan puasa. Syukur lagi kita nunggu nanti dituntun imam bareng-bareng kita melafadzkan puasa. Bahwa itu Ramadan, anada ibadah syair Ramadana, hadis sanati lillahi ta'ala. Oke.
Jadi sebetulnya satu sisi ada semacam kemudahan dalam aspek fikihnya ya. Sekedar dia khotiro bibal atau namanya khotiro bibal, maksudnya terlintas dalam benak ataupun hati, itu kita sudah dianggap sebagai sebuah niat, Ustaz ya. Maka mungkin tadi yang Ustaz Anam sampaikan itu, bahwa jika seseorang berpuasa itu salah satu hikmahnya kenapa kemudian kita disunahkan tarawih berjamaah, terus kemudian itu adalah antara lain agar ada semacam tuntunan ya, kita biasanya kan kalau habis sholat tarawih kita berniat bersama begitu, jadi salah satu hikmahnya ya begitu ya Ustaz. Ya. Oke. Nah, sebagai pertanyaan pamungkas Ustaz, apa sih sebetulnya esensi? Nah, ini akan kita usahakan dalam semua kajian kita itu adalah terkait dengan hikmah tasyri'iyah nih. Kenapa sih kita itu dianjurkan atau diwajibkan, atau kenapa niat itu diberlakukan dalam semua ibadah termasuk puasa, Ustaz? Ya, sebenarnya jawabannya ini sudah disampaikan oleh Ustadz Nasir di awal. Jadi ada satu dalil umum yang dipakai untuk semua niat ya di dalam semua ibadah. Jadi ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Aktivitas apapun di dalam hidup kita itu bisa menjadi seperti apa, itu tergantung niat. Tidak sekedar aktivitas ibadah ritual, tapi aktivitas sosial kita itu bisa bernilai ibadah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk beribadah, tidak hanya ritual maupun sosial. Nah, semua aktivitas kita itu bisa bernilai apapun, itu tergantung dengan apa yang terbesit di dalam hati kita. Kita niat melakukan, kita niat berjalan saja untuk menuju ke satu tempat mencari nafkah misalnya, atau kita niat bergerak-gerak ini berolahraga biar badan sehat, bisa melaksanakan ibadah, bisa bekerja, itu pun bernilai ibadah. Dan sesuai dengan yang kita niatkan, maka permulaan amal ibadah dengan niat yang bagus, yang biasanya dituntun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah, inilah yang akan membuat semua amal kita itu bernilai ibadah. Nah, apalagi yang terkait dengan amalan-amalan khusus yang sudah ditetapkan kaifiyahnya atau SOP-nya ya oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini mutlak niatnya ada di dalam hati kita, terbesit di awal kita melakukan sesuatu itu ya. Selain itu juga untuk membedakan amaliyah yang sama yang hukumnya tidak wajib tadi, yang hukumnya sunnah tadi ya. Jadi niat ini menjadi penentu ya, di dalam setiap aktivitas kita. Niat ini dalam kajian soal niat ini panjang sekali. Niat ini di dalam sholat. Ada dua sholat yang rakaatnya sama, antara subuh dengan sholat duha 2 rakaat, dengan sholat tahajud, tapi bisa berbeda ya. Berbeda ya, oke, betul. Dengan niat yang berbeda itu ya. Niat usolli fardhu subhi dan usolli sunat tahajud, atau dengan niat usolli sunat duha, itu sudah berbeda, padahal sama persis ya kalau dilihat orang bagaimana kaifiyahnya atau detail perbuatannya atau detail ucapannya. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, puasa juga begitu, Ustaz. Oke, baik. Baik, Sobat Republika semua, kita sudah berada di ujung acara. Sebelum kita tutup, kita sampaikan terima kasih kepada guru dan Ustaz kita, Ustaz Khairul Anam, atas waktu yang diberikan. Sebelum kita menutup majelis ini, marilah kita berdoa singkat bersama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, dan apabila ada kekurangan kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.